Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Martias. Saya berasal dari kota Pekanbaru. Sekarang saya studi di Universitas Muhammadiyah Riau. Saya mengambil prodi manajemen. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan sedikit banyaknya tentang pengertian koperasi dan UMKM. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu koperasi. Mari simak videonya sebagai berikut. Pengertian koperasi ialah badan hukum yang berdasarkan atas asas kekeluargaan yang terdiri dari orang perorangan atau badan hukum dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Umumnya koperasi ini dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, di mana setiap anggotanya memiliki suara yang sama dalam mengambil keputusan. Pembagian keuntungan dalam koperasi bisa kita sebut dengan sisa hasil usaha atau SHU. Peran utama dari koperasi menjadi alat yang digunakan untuk memimpin ekonomi sosialisme khas Indonesia. Koperasi di Indonesia juga dijadikan sendi kehidupan ekonomi serta dasar dari pengaturan ekonomi rakyat. Adapun tujuannya ialah agar taraf layak hidup di Indonesia sesuai dengan susunan masyarakat yang adil dan makmur. Selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang berdirinya koperasi. Koperasi di Indonesia berdiri pertama kali pada tahun 1895 di Leuwiliang yang didirikan oleh Raden Ngabe Arya Wiriyamaja, Patih Powokerto dan kawan-kawan. Koperasi tersebut merupakan koperasi simpan pinjam yang diberi nama The Powokerto Selhokpen Superbank de Islandse Hoofden, yang berarti bank simpan pinjam yang ditunjukkan untuk membantu mereka sesama pegawai negeri pribumi agar terbebas dari hutang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis koperasi yang ada di Indonesia. Yang pertama ialah koperasi konsumsi, di mana di koperasi konsumsi ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan umum sehari-hari para anggotanya. Yang pasti barang kebutuhan yang dijual di koperasi ini harus lebih murah dibandingkan di tempat yang lain, karena koperasi ini bertujuan untuk mensejahterakan rakyat anggotanya. Selanjutnya yang kedua ialah saya akan menjelaskan tentang koperasi jasa. Apa itu koperasi jasa? Fungsi koperasi jasa adalah untuk memberikan jasa keuangan dalam bentuk pinjaman kepada para anggotanya. Tentu bunga yang dipatok harus lebih rendah daripada meminjam di tempat yang lain. Selanjutnya yang ketiga ialah koperasi produksi. Koperasi produksi ini ialah bidang usaha yang membantu penyediaan bahan baku, bahan peralatan produksi, membantu memproduksi jenis barang tertentu, serta sekaligus membantu menjual dan memasarkan hasil produksi tersebut. Yang keempat ialah koperasi simpan pinjam atau KSP. Koperasi ini ialah yang bergerak memiliki usaha tunggal, yaitu menampung simpanan anggota dan melayani pinjaman. Anggota yang menabung atau menyimpan akan mendapatkan imbalan jasa, dan bagi yang peminjam dikenakan jasa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemahaman terkait UMKM, bagaimana UMKM berdampak pada perekonomian Indonesia, bagaimana geliat UMKM pasca pandemi kemarin, dan bagaimana Kemenparekraf mendukung UMKM saat ini. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu UMKM. Teman-teman sekalian paham nggak apa itu UMKM? Ngerti nggak? Mari kita bahas sama-sama. Pengertian UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. UMKM itu kepanjangan dari usaha mikro, menengah, kecil, usaha mikro, kecil, dan menengah. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu usaha mikro. Usaha mikro itu diartikan sebagai usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro. Selanjutnya usaha kecil. Usaha kecil merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang independennya atau berdiri sendiri, baik yang dimiliki perorangan atau sebuah kelompok, dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. Selanjutnya, usaha menengah. Pengertian usaha menengah adalah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang dari anak usaha dari perusahaan pusat
serta menjadi bagian secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar dengan total kekayaan bersih sesuai yang diatur dalam perundang-undangan. Selanjutnya, UMKM memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia karena memberikan sumbangan signifikan khusus dalam pembentukan produk domestik bruto dan penyerapan tenaga kerja. UMKM ini juga dipercaya memiliki ketahanan ekonomi yang sangat tinggi sehingga dapat menjadi penopang bagi rakyat Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tanggapan Kemenparekraf terhadap UMKM pasca pandemi kemarin. Kebijakan strategis yang diterapkan oleh pemerintah di Indonesia diantaranya yaitu Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN, implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan-aturannya, maupun program Bangga Buatan Indonesia atau BBI. Program PEN sendiri mencakup program dukungan UMKM di antara di bidang pembiayaan KUR pada masa pandemi, bantuan produktif, usaha mikro, BPUM, subsidi bunga, margin non-KUR, penempatan dana, penempatan uang negara, peminjaman kredit UMKM, pembiayaan investasi melalui koperasi. Selanjutnya, kalau dilihat dari segi historinya, bansos kepada UMKM selama masa pandemi ini membantu mereka untuk dapat membayar cicilan kredit ke bank-bank, dan kita akan didorong juga misalnya didorong juga untuk bantuan subsidi upah atau BSU dan kartu prakerja sebagai instrumen semi bansos. Cukup efektif karena insentif dari pekerja adalah yang terbesar dibandingkan insentif bansos lainnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan tentang koperasi dan UMKM. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.